Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang identik dengan keraton beserta kekayaan budaya dan tradisinya. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menelusuri lebih jauh mengenai pemanfaatan rempah-rempah di Keraton Yogyakarta. Jalan Rotowijayan adalah salah satu jalan yang ada di Yogyakarta. Di sini juga terdapat sebuah tempat yaitu Dalem Joyokusuman yang merupakan kediaman dari putra Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu GBPH Joyokusumo. Tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, namun saat ini juga difungsikan sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, nanti saya akan menuju ke dalam dan akan bertemu dengan Ibu Ida Joyokusumo yang merupakan istri dari GBPH Joyokusumo. Penasaran seperti apa beliau? Langsung saja ikuti perjalanan saya menuju Dalem Joyokusuman. Sewu Ibu, gimana Mbak? Apa kabar? Baik. Sekarang saya sudah bersama Bendoro Raden Ayu Hajah Ida Joyokusumo atau yang akrab disapa dengan Ibu Ida Joyokusumo atau Bu Joyokusumo. Betul ya Bu ya? Ya, betul sekali. Cantik sekali. Terima kasih. Aduh, saya jadi minder. Gimana? Tapi hari ini saya ingin mencari tahu lebih banyak sih bagaimana pemanfaatan rempah-rempah yang ada di keraton, karena kan yang kami tahu Ibu adalah salah satu pegiat budaya yang juga banyak tahu bagaimana pemanfaatan rempah-rempah di keraton. Baik, sebelum kita lihat, saya ingin memperkenalkan karena kalau udah sampai sini kita tuh justru mengenal budaya. Jadi kita bisa melihat 7 konsep rumah Jawa. Keunikannya ini konsep ini di dunia satu-satunya. Dan rumah ini juga sudah masuk cagar budaya. Oke, sudah masuk cagar budaya ya. Jadi makanan yang ada di sini itu mulai Sultan pertama sampai Sultan ke-10, yang mana itu juga banyak mengandung rempah-rempah. Nah ini nih nanti yang harus kita gali di sini ya. Nah, sebelum mulai kita bisa melihat konsep rumah Jawa. Kita puter-puter dulu, kita ngelihat di sini ada apa aja. Betul. Gitu ya. Mari Sebelum mempelajari pemanfaatan rempah-rempah, Ibu Joyokusumo mengenalkan 7 konsep rumah Jawa melalui Dalem Joyokusuman. Konsep pertama dimulai dari ruang pendopo yang berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Menurut Ibu Joyokusumo, konsep pertama melambangkan kekuasaan seorang bapak, di mana seorang bapak akan menyeleksi siapa saja tamu yang dapat memasuki ruang selanjutnya. Sedangkan konsep kedua hingga ke-7 yang terdiri dari Pringgitan, Sentong Tengah, Sentong Tengen, Sentong Kiwo, Gatri, dan Pawon melambangkan kekuasaan seorang ibu, di mana seorang ibu tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, tetapi juga dituntut memiliki pendidikan yang tinggi untuk generasi penerusnya. Di mana seorang istri seperti tadi saya sebutkan bukan hanya dituntut dia sekolah setinggi apapun, tetapi dia harus bisa menyiapkan makanan. Nah, makanan yang sehat bagi yang muslim itu adalah yang halal. Ya. Jadi istilahnya ada doa harapan di setiap makanan ataupun minuman yang dibuat, termasuk bahan-bahannya apa saja. Nah itu tadi kan sudah disinggung sebelumnya, ada rempah-rempah. Hampir semua makanan ada rempahnya. Yang tadinya diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, gitu ya. Ternyata dimanfaatkan di sini. Walaupun istilahnya Jogja ini hanya persinggahan, hanya dilewatin karena bukan kepulauan, tapi justru paling lengkap dia untuk rempah. Salah satu sentralnya ada di sini ya. Jadi bisa ditunjukkan. Kita bisa lihat ya. Nanti kita melihat bagaimana sih pemanfaatan rempah-rempah, terus gunanya untuk apa saja. Apakah
Ibu, ini Iya. kan kelihatannya awet muda sekali. Apakah ada rahasia-rahasia rempah yang digunakan, yang dikonsumsi? Biar nanti saya ketularan. Boleh, gitu. silakan. Nanti kita ke sana di mana tempatnya, Mbak? Kita akan datang ke sana. Oke, Yuk, kita baik. akan datang. Terus ikutin Ya. kami. Ya, ayo Mbak, ini kita masuk. Udah terpampang banyak makanan Bu di sini. Saya Iya. harus makan yang mana dulu nih? Masih nyoba mulai dari awal loh. Ini yang awal yang mana ya Bu? Kita minuman, yaitu di mana minuman ini biasa disuguhkan mulai Sultan pertama sampai Sultan ke-10. Sultan pertama sampai sekarang Sultan ke-10. Iya. Ini saya boleh garis bawahi, semua yang ada di sini mengandung rempah-rempah. Jadi Ya, kalau betul. misalnya bertanya-tanya bagaimana sih pemanfaatan rempah-rempah di keraton, ya ini gitu ya. Iya, Ini betul. pemanfaatan rempah-rempah yang ada di keraton dan di sini bisa dilihat secara nyata Iya. gitu. Mungkin Mbak bisa lihat ini yang di sana itu adalah bir Jawa. Bir Jawa. Ini minuman secang. Jadi kalau di dalam di keraton tuh ya pada zaman waktu Sultan ke-9 itu pejabat-pejabatnya rapat dengan Belanda. Jadi Belanda itu dia mungkin minum bir. Nah, pejabat-pejabat keraton minumnya Bir Jawa, Jawa. dan Oke. mereka tidak tahu. Jadi biar kelihatan sama Iya, gitu ya Bu betul. ya. Jadi kita menggunakan bir Jawa. Ya. Rasanya kalau diminum kayak apa Bu? Oh, enak. Enak Yang ya? jelas membuat badan kita hangat, stamina, itu. Tapi saya ingin tanya dulu, ini Mbak tahu nggak ini apa? Ini nih, Ibu kalau udah tanya nih bahaya nih kayak gini. Coba ini apa? Mohon maaf, Ibu. Saya daripada mempermalukan diri, silakan Ibu saja menjawab. Jadi minuman ini kami tidak memberikan pewarna, jadi asli dari rempah, jadi asli dari kayu secang. Baiklah, terjawab ya. Ini adalah Kalau kami sebut namanya Royal Secang. Royal Ya, Secang. jadi ini dengan rempah-rempah yang ada kapulaga, ada kayu manis, ada ini semua. Tapi kalau ini sudah jadi, terus kita kasih kucuran lemon, ya, ini namanya menjadi bir Jawa. Nah, jadi tanpa alkohol. Tanpa alkohol. Iya, tanpa alkohol. Jadi dia warnanya langsung berubah. Manfaat dari rempahnya itu bisa Langsung. membuat hangat. Yang ya? jelas membuat badan kita hangat dan juga tidak membuat capek. Iya, Iya. betul. Nah, Iya. kalau yang di sebelahnya kan kalau kelihatannya tuh kayak sirup tadi, padahal Ibu bilang ini Bukan. tanpa pewarna. Tanpa pewarna. Ini dari warna yang Kayu secang. Kayu secang Iya, itu. kayu Kalau secang. itu rasanya lebih ke apa, Bu? Gimana ya? Dia lebih enak sih. Mm-mm. Kalau saya karena udah biasa minum ya. Tapi mungkin kalau Mbak kan mesti ini ya, mesti penyesuaian. Penyesuaian. Jadi mungkin tergantung. Tapi kalau saya senang sekali. seneng ya. Jadi Berarti semuanya harus coba sendiri. di iya, sini, ya? karena memang di sini kan ada kayu manisnya, ada kapulaganya, jadi gitu. Tapi memang nggak begitu pedes ya. Agak pedes, anget-anget itu, ya. Kalau dilihat sih, kayaknya rempah-rempah nggak bisa dibuat minuman, tapi ternyata bisa Hampir dibuat semua, minuman iya, ya. hampir semua. Wah. Bahkan kami ada buat harian ya. Ini serai ya, terus kalau ini adalah kunir asam. Kunir asam. Ya. Terus kalau ini kebetulan minuman harian saya. Tunggu, ini saya boleh tebak, ini adalah rahasia kecantikan Ibu, betul? Saya tidak bilang itu kecantikan, tetapi saya merasakan stamina ya. Terus karena itu juga untuk jantung, kolesterol gitu. Apa, Bu? Ini Biasanya kalau saya dilihat- pijet. Nah, tapi Iya. kalau saya rutin minum ini saya nggak perlu pijet. Oh gitu? Iya. Karena badannya jadi Udah enak juga enak, ya? iya. Ini kalau misalnya dilihat, mungkin orang-orang taunya kayak teh Iya. teh celup, Betul. kemudian teh apa ya Bu yang Jadi biasa ini terus ketumbar 1 sendok, dicuci, terus digodok, udah panas mendidih, didinginkan, disaring, jadi diminum anget-anget. Kalau udah dingin diminum nggak enak. Ah. Memang rasanya nggak enak. Jadi terjawab ini bukan teh ya, ini juga bukan bir, tapi ini adalah Air ketumbar. Bayangin, ketumbar biasanya buat bumbu masakan. Iya, Ini betul. diminum sama Betul. Ibu loh. Gitu. Itu buat stamina juga. Iya. Kalau ini gitu untuk ya. anak-anak ini. Yang ini nih. Ya, namanya istilahnya cekokan. Gitu. Jadi Ini yang ini, iya. Jadi biasanya anak-anak
capek ya, terus dipijat. Habis dipijat selesai, biasanya tuh diminum jamu. Nah, ini jamu cekokan supaya dia tidurnya enak, nyenyak. Ingat banget saya. Dulu Iya. waktu kecil, Bu, Iya. saya kalau udah capek, kalau nggak nafsu makannya turun Iya, tuh. betul. Biasanya dicekok. Iya, istilahnya dicekok itu. Tapi ini rasanya emang jujur sih ya, rada pahit ya, Bu ya. Ya, karena itu untuk Oh, anak-anak ya. anak-anak ya, Bu. Itu kalau yang Semua. cekokan itu apa aja, Bu? Ya ini macam-macam, ini ada gula Jawa, ada kunyit, ini terus ini ada kayu manis, ini ada asemnya gitu dicampur. Ini ya. Ya. Jadi macem-macem di sini. Kalau anak kecil itu biasanya kadang kan capek tapi tidak Iya. bisa mengekspresikan Justru diri dia gitu untuk ya. menghilangkan capek-capeknya tidurnya kan makanya ini dibuatkan ini. Karena kan si anak itu biasanya bermain ya. Iya. Dia capek lari sana lari sini. Nah, untuk anak-anak yang sudah remaja itu biasa sampai dewasa itu biasanya minum hariannya bisa kunir asam, bisa beras kencur. Ini Gitu. yang saya sering kalau misalnya ada. Bisa suka minum ya. Iya, karena ini termasuk jamu yang nggak pahit. Iya. Biasanya kan kalau jamu tuh kayak kesannya langsung pahit aja, Bu. Betul, Kalau betul. ini mah enak seger, Apalagi apalagi kalau biasa. dingin ya, Bu ya. Betul. Nah, ini sama Nah, ini Ini beras dia. kencur. Nih. beras kencur. Namanya beras dan kencur jadi memang dari Beda ini. Beras, ya? Jadi diambil airnya beras itu dicampur. Pakai Dicampur gula, sama pakai gula Jawa, kasih kencur jahe. yang mana ya, Bu ya? Aduh, wanita macam apa saya? Ini Saya ada dimalu-maluin ini sama juga Ibu. ini kencurnya. Ya, Jadi, gitu. ya macem-macem di sini. Tuh. Bedanya kalau di sini kencur, sini kunyit. Kunyit Nah, ya. tambah asam. Tambah Asam Jawa. Oh iya Mbak, Mm-mm. minuman itu bukan hanya aja ada ini. Ah. Kami itu biasanya kalau Ya. ada tamu ya, itu kalau kami tidak menyuguhkan teh. Kalau teh itu di rumah pasti ada. udah ada di mana-mana, Iya, keluar aja ada betul. ya, Bu ya. Heeh. Tapi di sini kami tuh selain ada secang, bir Jawa ya, atau serai, kami tuh ada stup jambu. Oh. Ada macam-macam yang minuman yang memang khas gitu. Tapi Bu, kalau stup jambu ya, itu Iya. kan menurut saya, di luaran sana kan juga banyak. Beda, Nah, tapi apa ini yang membedakan? bedanya kalau tempat kami Heeh. itu ada kayu manisnya, memang khas itu. Itu yang tidak bisa walaupun ya mereka menyontoh di buku masakan saya, tapi dengan masakan kami memang tetap beda. Iya, jadi kalau di keraton apapun makanannya, apapun Iya. minumannya tetap ada rempah-rempah itu Betul, ya, Bu ya. betul, ya. Bahkan kita juga ada snack-snacknya itu ya. Kalau kebetulan ini ada rondo topo, ini ada roti jok. Nah, ini sup ya. Sup ini namanya peniseli. Ini ada yang tidak kalah penting, Mbak. Apa tuh, Bu? Mulai Sultan pertama Ya. sampai Sultan ke-10 ini selalu ada ditampilkan. Selalu ada siapa saya? Nasi. Jadi ada nasi blau. Oh. Biasanya ada 4 macam nasi ya. Tetapi 3 macam nasi itu di luaran sudah ada. Yaitu nasi megono itu sudah ada di luar. Tuh, nasi megono itu Itu sama juga, Mbak, ada sego rempah-rempah. megono itu ya, Iya, Bu ya? betul. Oh, Itu ada. oke. Nah, yang kedua adalah nasi gurih. Nasi gurih, iya. Kalau Ya, nasi itu sudah gurih ada mah di dimanapun mana-mana. aja Ya, Bu? nasi puna atau nasi kuning. Nasi kuning. Tapi nasi blaung ini tidak ada di tempat lain. Hanya ada untuk sultan. Jadi kalau misalnya dilihat, ini kan piringnya indah ya. Iya. Saya pikir emang karena ya cari yang indah-indah aja, Bukan. Bu. Jadi Jadi memang ada filosofinya Ya, ya, ada. ini ya. Jadi ini sebetulnya berasal dari kata Inggris blue, Blue. Belandanya blau. Terus mungkin karena orang kita tuh menyebutkannya tidak bisa, akhirnya lah menjadi blaung. Oh, terkuak sudah kenapa Iya. namanya blau. Berarti ini bisa dikatakan full of rempah-rempah Iya, ya, Bu betul. ya. Karena nasi putih yang dimasak dengan rempah-rempah ini yang dihaluskan. apa aja, Bu? Bisa ini Mm-mm. ini ada macam-macam. Ini dilihat, ini ada kayu manis, ada kapulaganya, ini ya, ada cengkehnya, nih. Jadi ada macam-macamnya Ada nih. cengkehnya juga. Iya. Mhm. Nih, terus ini Macam-macam juga ya. ada serainya. Nah, Ada serainya. ini kalau udah jadi kan terus dihaluskan. Mhm. Nah, ini. Nah, bedanya dengan nasi kebuli. Iya. Nasi kebuli itu dia pakai santan, kalau ini tanpa santan. Tanpa santan. Ya, jadi setelah dihaluskan, jadi kalau kami tidak untuk mengulek lagi, jadi udah dijadiin ini. Jadi kalau mau masak tinggal dicampur. Nah, itu tadi. Jadi saya tadi juga mau bilang sih, nih kalau misalnya mau ngelihat bagaimana
bumbunya hasilnya seperti apa. Ini kalau sudah dihaluskan seperti ini. Memang bedanya dengan nasi kebuli adalah di ada santannya. santannya. Tapi sama-sama mengandung banyak rempah. Dan dia akan lebih enak kalau kita makan dengan sambelnya. Jadi Sambelnya seperti ya? telur ini kan dimasak 2 kali. Jadi Dua kali, Bu? iya, kan digodok dulu dengan kulit kerambang gitu. Nanti kalau udah jadi goreng lagi gitu loh. Jadi 2 kali masaknya. Iya, jadi kalau misalnya dilihat memang biasanya kalau telur itu kelihatan nggak ya? Kalau telur habis direbus kan cuma putih aja Iya. ya Bu ya, ini Enggak digoreng kulitnya, lagi. Iya, jadi memang ada tekstur-tekstur Iya, lainnya. sama ini juga daging dimasak lombok ketok gitu. Itu juga ada rempahnya juga itu. Nah, ini salah satu. Rempah, Iya. semuanya rempah ya di sini. Nah, di sini kita juga ada lihat ya. Ini khusus Sultan pertama sampai ke-10. Nah, kalau ini brongkos ayam asap, ini betul-betul di luar juga tidak ada, sama dengan nasi belaung. Tidak ada di luar. Nah, ini kesukaan Sultan ke-9. Tapi tunggu nih, Iya. biasanya kalau brongkos ya Bu ya, Iya. itu kan banyak kuah. Betul. Beda Kalau ini- dengan kami di dalam. Itu jadi kalau di luaran itu kan dia coer ya, ada tahunya, terus ada daging tetelan Iya. itu ya. Itu kalau tempat kami justru ayam. Ayam ya dibuat brongkos asap. Berarti ini adalah ayam. Iya, ayam kampung. Ya, ayam kampung. Betul. Jadi kalau hitamnya sama, cuman Iya. bedanya asap, dan kalau di luaran sana itu ayamnya suiran. Bukan ayam, daging. Oh, Biasanya dagingnya daging ya, ya, itu. Suiran gitu Iya. ya Bu ya, kalau di sini Daging bener-bener. tetelan yang dipotong kecil-kecil Kalau ini gitu. bumbunya yang mana aja nih Bu? Ah, ini Nih ya. ada brambang, ada keloak. Nah, ini keloaknya, Keloak, ini ada iya. ini tumpelnya. Ini dia. Ini juga yang diperebutkan oleh Banyak. bangsa-bangsa lain. Kenapa sampai akhirnya datang ke sini? Karena memang rempah-rempah ini yang membuat makanan kita kaya Iya, akan cita betul. rasa dan membuat banyak sekali khasiat di badan. Betul. Makanya mereka sampai berlomba-lomba cari ya Bu Iya. ya ke sini, Betul. sampai ya Nah. terjadilah cerita-cerita dalam sejarah itu. Betul. Sultan ke-9 kalau makan ini ayam brongkos ini selalu beliau bersama mendoan sama bihun putih ini. Bihun putih ini. Iya. Ini mendoannya ini memang sebagai teman. Iya, Jadi betul. kalau makan brongkos asap menggunakan mendoan, kemudian Sama ada bihun putih. bihun putihnya. Gitu. Memang kalau dilihat ya kayaknya biasa aja, tapi ternyata ini perpaduan yang paling disukai oleh Sultan Sultan ke-9. ya. Sultan Tapi ini memang betul-betul enak kok. Oh iya, Bu. Iya, Jadi betul. kalau biasanya kan pakai nasi, kalau ini berarti Iya, tetap pakai nasi, ya. ya. Ini salah satunya beliau. Betul. Ini kan tadi masakan yang Ya. istilahnya memang Indonesia banget. Kecuali yang satu tadi ya Bu ya. Yang sudah Belanda, Betul. ya. Itu kan kayak kita benar-benar melihat akulturasi budaya, Betul. ya kan, akulturasi budaya Eropa, kemudian dengan Jawa, Betul. tentunya masih dengan rempah-rempahnya. Itu sebenarnya kenapa sih Bu, ada sejarahnya nggak? Kenapa sih Pasti akhirnya? ya. Itu pasti ya, karena ya itu seperti tadi saya ngulang ya. Leluhur itu udah jauh, mereka membuat ini ada memang juga salah satu adalah untuk kesehatan, untuk stamina, itu pasti, dan juga ada beberapa dari rempah ini juga untuk membuat jantung kita lebih baik gitu loh, kolesterol itu, membuat tensi kita juga turun. Tapi kemudian apakah ada hubungannya nih dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang kesini akhirnya mempengaruhi bagaimana sih kita mengolah makanan ataupun masakan di sini sampai akhirnya oke, kita membuat ini seperti ini, Selat Jawa. salad ya. Ya. Nah, ini kemudian itu udah ada campuran ya, tapi ini ada mayones, ada kentang, terus ada daging yang diinikan dengan beberapa sayuran. Gitu. Tapi memang ada ini pengaruhnya dengan Pasti, kedatangan. itu pasti, ya pasti itu. Karena kebetulan Sultan ke-9 kan beliau sejak usia 6 tahun itu udah dipisah dari keluarga di keraton, beliau ikut dengan keluarga Belanda. Oh, jadi Iya. di situ salah satu kenapa beberapa masakan itu memang mengacu juga ada Belandanya juga gitu. Jadi ada juga kami ada pandekuk ya, pancake itu di luar. pancake, Nah, tapi kalau di pancake sini itu pandekuk ya. Ya, karena apa? Khasnya kita di di Jogja ini itu di Jawa, jadi menggunakan gula Jawa. Nah, itu kalau kita di luar kan tanpa gula Jawa, ini malah pakai gula Jawa gitu. Iya, menggunakan Gitu. gula Jawa. Ini juga ada beberapa dessert itu, ada manuk nom, ada aseng. Itu juga benar-benar ini khas makanan ini, tapi juga
beberapa ini juga alami gitu loh. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini memang ada akulturasi budaya Eropa juga ya. Campurannya. Karena ya ini dessert itu kan ya gaya ataupun cara makan orang barat sekali ya Bu ya. Dan di sini dibuat ini apa Bu namanya tadi? Namanya manuk nom. Manuk nom. Ini kesukaan Sultan. Tape. Jadi kuningnya itu bukan karena telur ya, tapi karena margarin. Margarin ya. Itu dikasih susu. Itu. Terus makannya masih pakai emping. Pakai emping. Tetap khasanah Indonesia yang ada ya. Kayaknya Jawa deh. Jawa. Melinjo ya Bu ya. Tapi kalau dilihat dari sini juga itu ada namanya alseng, itu juga kesukaan Sultan ke-8. Kalau ini dari pisang ya Bu ya. Pisang kemudian diberi santan, tapi dimasak sampai coer itu. Bisa cicipin Mbak ini? Iya boleh. Saya mencoba. Iya boleh. Gimana Bu makannya pakai ini langsung ya? Pertama cicipin dulu pakai sendok ya. Jadi biar tahu rasanya di mana. Dia akan lebih enak kalau kita makan dalam kondisi dingin. Ini setelah saya ambil sedikit, ini dalamnya memang tape sekali karena tape. bahan utamanya tape ya. Tapenya kerasa. Tapi ini emang enak banget Bu. Iya. Jadi setahu saya pun juga tidak ada di tempat lain. Kalau toh ada tapi sudah dimodifikasi. Nah, di sini masih original. Nah, itu pakai emping sendoknya ya. Jadi nanti bisa merasakan bedanya. Ya. Jadi sengaja kenapa tadi saya diminta Ibu untuk pakai sendok dulu ya, biar ngerasain bedanya seperti apa. Biar tahu. Bedanya sangat ini ya. Ada kerasa, Bu. Iya. Tapi memang ada yang bilang dia suka dengan emping, tapi ada yang juga bilang hanya suka itu. Jadi sebetulnya dua-dua sih oke. Kalau tadi nih Bu, kan saya udah nyoba ini makanan, minuman semuanya saya sekarang jadi tahu kan kenapa jadi seperti ini. Terus rempah-rempah, apakah ada pemanfaatan lain selain digunakan untuk bahan makanan, minuman kesehatan. Oh, pasti ada. Jadi contoh ini ada kita bisa luluran namanya luluran kunyit. Ya. Terus ini ada madu. Tunggu, kita mulai dari yang luluran dulu aja Bu. Ini kayaknya saya butuh banget. Jadi gosong gitu, Bu. Gula, kunyit, dikasih minyak zaitun. Oh, tuh, pakai gula juga ya Bu ya? Betul. Kunyit. Ini kunyit yang sudah dihaluskan. Sudah dihaluskan, kemudian dicampur dengan gula pasir, minyak zaitun. Sama minyak zaitun. Ini bukan air putih ya. Iya. Itu kita campurkan, kemudian untuk nanti dilulur. Menjadi lulur. Ya. Oh, jadi gulanya ini kunyit sebagai semacam scrubnya ya Bu ya? Iya, betul. Itu nanti lebih ke apa sih Bu? Mencerahkan? Ya, yang jelas memang karena kunyit kan jadi membuat lebih cerah kuning ya dia ya. Kalau yang ini madu. Jadi khusus madu, minyak zaitun sama gula. Kalau madu, minyak zaitun sama gula itu lebih ke apa juga nih? Membuat kulit kita kenyal. Oh, baik ini ya. Madu, minyak zaitun sama gula pasir. Wah, jadi perawatan pun bisa dengan rempah-rempah. Betul. Apalagi Bu, biasanya kalau untuk rendaman-rendaman gitu ada juga bisa ya? Jadi kita mandinya dikasih cengkeh itu juga itu ada. Banyak sebetulnya. Ini sekalian Bu, kalau ritual-ritual. Kami di dalam itu kan biasanya mulai hamil ya, hamil 1 bulan sampai 7 bulan itu ada istilahnya kami makan lombok, tapi dari rempah itu hamil 1 bulan makan 1, hamil 2 bulan makan 2, sampai makanya saya pernah ingin membuat dinamika kehidupan di keraton itu karena penuh dengan ritualnya. Jadi begitu kita berkeluarga, jadi hamil 1 bulan sampai melahirkan, setelah melahirkan itu mulai ada ritual namanya potong rambut, habis itu si anak turun tanah,
tidak sitan itu sampai dia nanti dia usianya sampai sekian, itu semua ada ritualnya. Semua ada Dan itu semua juga ada rempahnya. ada Ya, semua. rempah-rempahnya. Dan kalau Itu sampai misal- balik lagi dia kembali sampai dia berkeluarga. Oh, tapi saya tertarik dengan ini, Bu. Kalau wanita Jawa Ya. yang keraton mungkin ya, Bu, ya, Betul. saya juga pernah dengar kalau misalnya mau menikah itu ada ritual khusus, Ada. misalnya luluran atau apa ya, berendam dengan rempah-rempah gitu juga. Ada. Ada ya. Saya pun juga ngalamin. Ibu dulu pernah ngapain aja tuh? Ya, apa ya? Kami masuk di dalam tempat yang sudah direndamin rempah-rempah ya. Terus nanti untuk membuat badan kita wangi. Supaya nanti pada saat hari hanya kita udah tidak berkeringat. Oh. Seperti sauna. Tapi ini baik. bahan-bahannya adalah rempah. Bahan-bahannya adalah Iya, rempah. jadi panas-panas kita terus ditutup, kita jadi sampai keluar keringat gitu, gitu. Itu satu supaya juga membuat kulit kita lebih bersih gitu. Wah, jadi banyak sekali Pada saat manfaatnya. hari hanya lagi, kain itu adalah istilahnya diratus. Supaya apa? Bukan hanya dari dalam ya kita, tapi pada saat kita jalan, kain kita pun juga membuat bau wangi karena dari ratus. Jadi kainnya tuh baunya enak sekali gitu loh. Wah, Gitu, jadi semua. banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari rempah Iya. itu sendiri ya. Ya, ini Mbak, ini hanya sebagian Mbak. Karena di keraton tuh sebetulnya banyak sekali. Jadi ini hanya sebagian, tapi juga ada beberapa yang memang kami tampilkan karena memang tidak ada di tempat lain. Jadi biar masyarakat juga semakin tahu. Karena kalau kami tampilkan tuh Mbak, cukup banyak Mbak. Mejanya Iya, kurang ya, betul, Bu ya. betul. Iya. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini perdagangan maritim dengan komoditi rempah ini juga memberikan pengaruh pada kebudayaan Iya. kita ya, salah satunya melalui masakan ataupun minuman. Dan ini tadi ya yang bisa kita lihat banyak sekali kalau dilihat Kesehatan, betul, kecantikan, kesehatan, kecantikan, ritual, gitu. ya. Jadi kalau misalnya dilihat apakah ini masakan Indonesia? Iya, jelas ini masakan Indonesia walaupun ada sentuhan-sentuhan dari bangsa lain. Ya. Yang jelas Indonesia kaya, Nusantara luar biasa, bangga menjadi bangsa Indonesia. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Saya sudah diajak sama-sama. keliling, banyak sekali pengetahuan, sejarah yang ada. Walaupun hanya dari rempah-rempah, tapi ternyata kita bisa menarik banyak Cukup pelajaran luas, di sini. cukup luas. Saya pamit sekali Ya, lagi. Terima sama-sama. kasih, Ibu. Ya, monggo, Mari monggo. saya lanjut Ya, ya, Bu. silakan, silakan ya. Sebagai suatu komoditi perdagangan, rempah Nusantara dapat dikatakan berkualitas, murah, dan lebih lengkap, sehingga mampu merajai komoditi perdagangan maritim antara Cina dan juga Eropa. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perdagangan maritim antara India dan Cina telah membawa rempah Nusantara masuk ke pasar global. Sehingga dapat disimpulkan kembangan perdagangan maritim telah memberi pengaruh pada kebudayaan Indonesia saat ini. Jalur rempah adalah sebuah romansa sejarah jalur perdagangan maritim internasional di wilayah Nusantara. Pentingnya Nusantara dalam perdagangan masa itu membuktikan kejayaan bangsa Indonesia dalam aktivitas perdagangan maritim di masa lalu. Dan sudah sepantasnya jalur perdagangan maritim yang melewati Nusantara menjadi warisan dunia.